akhir-akhir ini kita sering mendapatkan kabar duka atas banyaknya kejadian dan bencana yang terjadi di negeri ini. Tangis, duka, dan kehilangan menyelimuti para keluarga dan kerabat dari korban-korban bencana. Atas segala berita buruk yang terjadi belakangan ini, kami segenap tim Jam Praktek mengucapkan turut berbela sungkawa. Berikut ini beberapa kejadian dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Banjir bandang, angin ribut, hingga gunung meletus kian melanda bertubi-tubi. Malangnya, tak sedikit korban jiwa berjatuhan seiring tangis lara orang-orang terkasih. Iya, itulah yang mengetuk hati seorang Arya Sena. Dengan tanpa pamrih dan syarat, ia mendedikasikan diri sepenuhnya menjadi relawan penyelamat sekaligus tim evakuasi para korban di balik tragedi besar. Sebut saja peristiwa maha dahsyat tsunami Aceh. Hingga tragedi Sukhoi pernah ia libati meski harus bertaruh nyawa. Lantas, seperti apakah kisah dan cerita heroik sang petarung bencana ini? Simak di Jam Praktek. Nah, sebagai salah satu sosok penyelamat di balik bencana-bencana yang terjadi seperti tsunami Aceh, bencana pesawat Sukhoi, dan beberapa bencana banjir besar yang terjadi di Indonesia. Nah, ini ada seseorang yang rela ya mempertaruhkan keselamatan dirinya demi menolong dan menemukan korban-korban, ribuan, ratusan ribu korban. Ini dia Arya Sena. Terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah kumiliki. Selamat malam dan selamat datang Mas Arya. Silakan, Mas. Silakan, Mas, banyak terlibat untuk mencari korban-korbannya ya? Iya. Udah bertemu berapa ribu korban meninggal ya, Mas? Ya kalau di Aceh dalam catatan itu ya lebih dari 1.500 korban. Dan ini kenapa berkecimpung tiba-tiba di penyelamatan korban-korban bencana itu gimana ceritanya? Ya mungkin panggilan hati kali Bang. Ya. Sama takdir. Takdir? Iya. Apa awalnya? Ya saya memang sering berkecimpung di alam bebas. Apa, pecinta alam? Ya pecinta alam, Sispala awalnya. Ini kapan Mas? Pertama kali kejadian pertama ya, pengalaman pertama? Sukhoi. Oh saya pertama kali turun di Aceh. Tsunami? Tsunami Aceh ya. Tsunami Aceh ya. Gimana tuh Mas? Ya ketika itu kita lihat berita kok kondisinya sangat mengenaskan ya. Iya. Bumi Nanggro itu sampai hancur berantakan gitu. Padahal pada posisinya saat itu saya sedang mempersiapkan ulang tahun anak gitu, tapi ya udahlah ulang tahun anak. Iya. Nggak seberapa penting lah Iya, gitu. iya. Melihat saudara-saudara kita di sana saya nangis. Iya. Mungkin yang bisa saya lakukan hanya tenaga gitu. Jadi nggak pikir panjang, saya konsultasi dengan istri juga ngizinin tanggal 28 atau 29 Desember saya sudah terbang ke Banda Aceh. Berarti itu Mas sendiri atau bareng teman-teman yang lain dengan? Saya bareng rekan-rekan. Kebetulan ada seorang rekan yang kenal salah seorang anggota dewan yang berasal dari Aceh. Jadi kita diberangkatkan tuh melalui beliau. Dikirim pertama kali kita ke daerah Uli Kareng. Di Uli Kareng itu kira-kira 4 hari lah. Sambil nunggu proses disuntik tetanus. Sebelum suntik TT kan banyak besi-besi karat. Besi, karat, seng, ya, material-material sisa bangunan itu kan berbahaya. Kita kalau luka di sana nyawa kita bisa melayang. Betul. Tetanus kita. Makanya sebelum suntik TT kita stay dulu di Uli Kareng gitu. Apa yang dilakukan pertama kali dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban di sana? Kita ngedata yang jelas. Ngedata karena
tanpa mapping nanti pergerakan kita akan ngaco ya. Jadi kita mapping area dulu yang sudah disurvei oleh tim survei. Setelah disurvei baru kita bergerak ke lokasi itu untuk mencari dan menemukan korban-korban yang sudah meninggal. Kita bungkus ke dalam kantong jenazah. Kita kumpulkan, kita taruh di pinggir jalan karena kita bagian mencari dan membungkus jenazah. Yang ngangkat itu ke pemakaman umum di Lambaro itu nanti ada tim lain lagi. Kita bekerja. Nah Mas, ada nggak sih ritual-ritual sebelum melakukan penyelamatan atau pengevakuasian? Kalau ritual secara tanda kutip biasanya enggak sih ya. Nggak ada. Kita hanya biasanya berdoa aja. Berdoa. Semata-mata kita ada di sini karena Allah. Iya. Tidak lain gitu ya. Memohon keselamatan juga ya Mas. Iya ya. betul. Evakuasi paling sulit apa? Sukhoi. Sukhoi gimana ceritanya? Sukhoi ini kan dia di ketinggian 1800 mdpl. Itu kan pada saat itu pesawat menabrak gunung ya? Ya betul. Jadi kondisi medan yang membuat sulit. Gunung Salak itu terjal dan basah. Betul. Jadi kesulitan kita menghadapi medan tebing juga medan yang basah. Jadi Hujan pada saat itu ya? Ya hujan gitu. Jadi itulah kesulitan yang cukup terasa lah ya. Selebihnya kalau di Aceh kan paling dia datar medannya, korban yang sulit paling yang tertimpa puing-puing bangunan puing aja. ya. Berapa lama dulu mencari korban-korban Sukhoi? Saya di puncak Gunung Salak itu tanggal 10 Mei sampai tanggal 18 Mei. Dan saya intens turun hanya 3 kali. Apa yang ditemukan di apa saja jenazah tuh pada saat itu keadaannya seperti apa? Ini mohon maaf kepada keluarga korban. Seluruh korban itu tidak ada yang berbentuk utuh. Kita hanya menemukan serpihan bagian dalam tubuh korban ataupun potongan-potongan. Intinya saat itu serpihan tubuh yang paling besar dalam ingatan saya hanya bagian perut sampai ke pundak. Leher, Ya. kepala hilang. Tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki. Itu apa Mas? Meledak apa karena benturan? Meledak yang pastinya. Karena kan di dinding tebing vertikal itu meninggalkan bekas ledakan yang sampai detik ini juga masih bisa kita saksikan. Nggak bisa tumbuh-tumbuhan tuh di situ dari bekas ledakan itu. Sampai detik ini kalau kita naik ke Gunung Salak, Puncak Salak 2, kalau cuaca cerah kita bisa lihat dinding Sukhoi yang Tidak ada tumbuhan yang tumbuh di situ. tidak ada tumbuhan yang tumbuh. di situ. Karena Tumbukannya memang ya Mas dahsyat. ya. Dahsyat sekali ledakannya. Perkiraan kita memang tidak begini nabraknya. Perkiraan lo ya. Ya, perkiraan coba. Karena dilihat dari kondisi di lapangan tidak ada satupun serpihan dari pesawat yang besar. Sampai ke ekornya pun serpihan kecil. Jadi kemungkinan besar dia tidak nabrak moncong tapi Dia mungkin naik. mau bermanuver tapi naik nggak lagi keburu gitu. Kemungkinan ya ini asumsi kita orang yang awam tidak paham. Hanya saja kita melihat keadaan di lapangan dari kondisi korban, Korban ya. tubuh korban sama dari kondisi pesawat. Yang paling besar ya hanya ban-ban pesawatnya aja itu. Selebihnya udah kepingan-kepingan aja. Iya. Nah, itu kira-kira semua jasad ditemukan apa? Kira-kira masih ada sebetulnya yang? Kalau feeling saya melihat situasi di lapangan, tidak seluruh dari serpihan tubuh korban bisa kita angkat. Karena medannya sulit, Bang. Ya. Kondisi medan yang sulit, kemiringan yang bermacam-macam, juga kondisi vegetasi yang sangat rapat. Kemungkinan besar itu banyak sekali serpihan dari tubuh korban yang masih Masih ada di sana ya. di antara vegetasi ini ya. Belum Entah bisa dievakuasi. tidak bisa diangkat karena mungkin keterbatasan visualisasi kita, juga kondisi medan yang memang menyulitkan pergerakan kita selama di lapangan. Sempat ada kejadian di luar nalar nggak Bang ketika di sana? Sukhoi tadi ya? Di, Sukhoi. ya, di Gunung Salak itu. Kalau dalam proses evakuasi yang kejadian seperti itu nggak ada, tetapi di hari keempat saya mengalami sebuah peristiwa di mana antara sadar dan tidak. Karena kan saya waktu itu tidak menggunakan tenda, saya hanya membuat bivak A, bivak perlindungan darurat untuk melindungi diri dari dingin gitu. Sementara di depan kita bikin api unggun. Nah itu di antara sadar dan enggak itu saya didatangi oleh 3 orang, 1 laki-laki 2 wanita. Tapi seperti mimpi, bukan nyata gitu.
Mereka datengin saya ngucapin terima kasih. Setelah itu udah nggak ada. Dan saya bilang itu bukan hal yang serem gitu, hal yang biasa aja. Pada saat itu Mas tuh tidur atau bagaimana? Tiba-tiba didatengin orang? Saya sepertinya emang tidur, tapi waktu kejadian itu antara sadar dan enggak ya, kondisi apa Kelihatannya kayak real gitu ya. Kelihatannya Tapi kayak real. mimpi gitu. Tapi kan? mimpi gitu. Ya kira-kira begitu, saya nggak ngerti kondisinya apa itu gitu. Sebetulnya yang beredar, Mas kan anak pencinta alam ya. Ya. Di Gunung Salak tuh ada mitos-mitosnya nggak sih, Mas? Yang paling melekat dalam ingatan saya Gunung Salak itu dia dikenal dengan topi hitam ya. Jadi di era 90-an dulu. Ini saya ya, nggak tahu nih yang seliting saya yang lain itu. Saya dulu sering mendengar cerita kalau di puncak Gunung Salak itu ada topi hitam, jangan coba-coba naik ke atas. Karena di situ lagi ada pesta makhluk gaib. Ternyata setelah nanti teknologi itu semakin maju, itu peristiwa badai. Topi hitam itu di atas. Badai, arus Itu adalah badai dan memang memungkinkan untuk terjadi korban jiwa. Tetapi karena besaran badai di situ. iya, karena dulu eranya belum seperti sekarang. Iya, masih percaya dengan Masih percaya dengan hal seperti itu, disampaikan oleh masyarakat lokal, di atas ada pesta. Topi hitam, padahal itu pusaran badai. Gitu. Betul, padahal itu besaran badai. Nah, mitos yang setelah terjadi peristiwa Sukhoi. Kalau yang saya dengar katanya sih ya, kalau saya lihat di media sosial ini, suka katanya ada yang ketemu dengan pramugarinya, yang berhubungan dengan Sukhoi ya gitu. Ya. Atau dengan korban lah. Nah, pernah nggak ketemu sama keluarga dari korban Sukhoi yang Mas sempat evakuasi? Belum pernah. Belum pernah ketemu? Belum pernah. Ya, sebenarnya kalau cerita Sukhoi ini saya nggak sampai hati kalau ditanya Kenapa? soal. Ya kondisi korban itu gimana ya, namanya serpihan gitu, nggak ada potongan besar. Ya. sudah Makanya- susah agak untuk diidentifikasinya agak sulit ya Mas karena semua serpihan ya. Nggak, ya kita nggak mungkin bisa, itu harus menggunakan teknologi. Ya. Jadi di lapangan itu kita hanya kita dapat, mohon maaf, Potongan-potongannya dikumpulin. potongan kita kumpulin. Kalau barang-barang benda-benda kayak koper, tas, Itu dikumpulkan juga. handphone utuh tuh. Ada yang hancur, ada yang utuh. Saya sempat lihat laptop, handphone itu utuh. Utuh ada. Ada. Tetapi sudah dalam kondisi rusak ya. Ada yang hangus juga tapi utuh bentuknya. Gitu. Oke. Nah, ada seseorang yang mau berterima kasih atas jasa Mas. Kita panggil saja Ita dan Maisa. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Selamat malam, selamat datang, silakan. Silakan di sini. Oke. Ini Mbak Ita, Maisa. Mbak Maisa. Iya. Mereka ini adalah keluarga ya dari salah satu korban di peristiwa tragedi Sukhoi ya. Iya. Tadi suami Mbak Ita ya. Suami saya, ya. Ayah dari Maisa ya. Iya benar. Oke. Dan ini almarhum Ari adalah salah satu dari 45 korban jiwa kecelakaan tersebut. Dan katanya justru Maisa ini pada saat kejadian tahu ayahnya jadi korban dari televisi. Dari televisi. Pada saat kamu masih umur 5 tahun. 5 tahun. Masih umur 5 tahun. Gimana tuh Maisa pada saat itu? Jadi pada saat itu aku lagi di rumah ya, lagi di rumah nunggu ibu pulang. Ibu pulang dari kantor, terus aku kan masih kecil ya, nggak tahu Iya. apa-apa, nggak ngerti. Ibu pulang dari kantor, buka pintu, kok nangis gitu. Aku bingung, ibu kenapa, nanya. Terus ibu juga ngomongnya nggak jelas, bapak udah nggak ada gitu. Aku bingung. Kan aku maksudnya nggak ngerti meninggal itu apa, Iya. nggak ada itu apa, nggak ngerti. Terus akhirnya ngecek televisi. Ibu nyuruh nyalain televisi, baru di situ banyak berita-berita tentang Sukhoi. Terus aku sampai ngelihat nama-nama korbannya, terus di situ ada nama bapak gitu. Itu sih dari televisi juga, dari ibu juga. Ada namanya kau baca tuh ya? Ada Iya. Yusuf Ari Wibowo namanya. Oke. 5 tahun pada saat itu berarti udah bisa baca ya? 5 tahun bisa baca, Ya alhamdulillah. 4 tahun kebetulan udah bisa baca. Udah bisa baca pada saat itu. Nah, pada saat itu ingat nggak berapa hari jasad almarhum Mas Ari ini ditemukan? Kejadiannya 9 Mei, Iya. ditemukan itu kami dapat berita dari DVI-nya tanggal 20 Mei. Oke. Tanggal 20 Mei kurang lebih ya gitu. Itu
sebelumnya sih sudah banyak jasad yang ditemukan, tapi kami belum dapat kabar. Saya sempat ke Rumah Sakit Polri untuk mengecek keberadaan jenazah yang udah ditemukan, tetapi suami saya belum ditemukan. Jadi ketika kami pulang lagi di hari kedua 10, berarti 10 atau 11, sekitar tanggal 20 baru kami ditelepon bahwa DNA-nya cocok dengan Maisa. Oh, jadi Maisa diambil DNA-nya dari apa? Rambut gitu. Rambut sama ini liur. Liur ya. Jadi pada saat tanggal 9 kejadian, tanggal 10 itu kami diundang ke Halim. Kami ke Halim langsung berkumpul di Halim. Pada saat itu semua keluarga diambil DNA-nya, termasuk Maisa. Ya. Nah Bu, Bapak itu bisa ikut di dalam Sukhoi itu bagaimana ceritanya? Apa ada di dalam Sukhoi itu? Jadi suami saya itu kerjanya di salah satu di perusahaan yang membeli Sukhoi. Oh. Membeli Sukhoi. Membeli Sukhoi, Sky Aviation namanya. Perusahaan itu membeli Sukhoi untuk tadinya kan untuk penerbangan ya. Tapi ada demo flight-nya. Nah, ketika demo flight itu karena dia fotografer juga, dia bagian promo, bagian promo-promo untuk desain-desain juga. Betul. Jadi dia diikutkan pada saat itu, diajak sih sebetulnya gitu, diajak oleh bosnya, ayo kita naik pas penerbangan yang kedua. Penerbangan pertama itu lancar gitu, nggak ada masalah ya. Gitu. Ini kan penerbangan yang kedua ya? Yang kedua, iya. Jadi ketika penerbangan yang kedua dia diajak, qadarullah yang ngajak malah turun. Jadi karena dipanggil big bossnya untuk meeting, jadi dia turun, kamu berani sendiri nggak berani katanya. Nah itu sempat foto di depannya Sukhoi, terus kemudian itu kejadiannya sekitar 2:30 sore, saya masih di kantor. Penerbangan pertama sempat terbang juga, tadi enggak? Enggak, dia enggak ikut. Ya, karena itu diajak. Pejabat-pejabat ya sepertinya yang berangkat, yang terbang untuk Joy Flight itu. Mas, pada saat evakuasi, ini gimana sih keadaannya tuh? Kan tebing ya, berangkatnya curam ya, curam. Gimana tuh pada saat itu? Ya, kondisi medan memang sangat sulit. Dengan kemiringan bervariasi. Sementara yang paling sulit berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat berarti benar-benar begini ya? Iya, berdiri. Lurus tempat, gitu ya? Iya, tempat pesawat nubruk ya? Nabrak. Nanti kan dia jatuh ke bawah. Iya. Nah, di sekitar situlah tempat tersulit kita mencari dari, mohon maaf ya Bu, potongan tubuh korban. Di situ vegetasinya rapat, jadi kita betul-betul harus jeli itu. Yang paling teringat ya sebenarnya, mohon maaf juga nih, isi badan manusia tuh ada di ranting-ranting pohon gitu, seperti usus gitu ya. Itu kan juga harus kita ambil. Apapun bentuk bagian apapun yang bisa kita lihat, terlihat oleh mata itu harus kita ambil, harus kita amankan, harus kita masukkan ke dalam kantung jenazah. Dan kita harus pakai sarung tangan. Sarung tangan ya, sarung tangan juga bawa alkohol. Karena kan selain melakukan itu kita juga harus jaga keselamatan kita. Oke, dari tim evakuasi pada saat itu ada yang mengalami musibah juga nggak? Setahu saya nggak ada sih. Aman semua? Aman semua karena kita sebelum kita turun kita semua di briefing oleh Komandan Korem Surya Kencana. Waktu itu beliau Brigjen siapa lupa saya. Ya. Sebelum turun seluruh anggota mau sipil ataupun militer di briefing dulu. Ya. Baru kita turun. Jadi aman lah, SOP-nya kita jalankan semua. Karena banyak militer di sana. Iya. Pasukan para juga banyak. Nah Bu, sebelumnya ada firasat nggak ketika kejadian atau sebelumnya pas Bapak mau naik pesawat, ada nggak firasat Ibu? Firasat, jadi gini, kalau saya kan ketika itu lagi hamil anak saya yang kedua. Jadi 10 minggu pada saat itu saya biasanya mau berangkat itu saya ngajak dia mau ke kantor gitu. Hari itu nggak boleh sama bapaknya, udah kamu di rumah aja. Udah di rumah tungguin ibu aja di rumah gitu. Biar nggak repot
karena ibu lagi hamil kan gitu. Oh iya gitu, akhirnya dia di rumah. Terus tapi saya sempat, karena kan jalan di rumah saya itu dulu kompleksnya belum tol ya, belum jalan tol. Jadi masih sempit, jadi saya keluar nganterin sampai angkot naik motor. Begitu sampai naik motor, saya bilang gini, dia bilang gini, sekarang berani sendiri. Saya bilang beranilah gitu, saya dengan PD-nya saya bilang gitu, oke gitu. Udah dia berangkat, cium tangan, dia berangkat, saya sempat lihat gitu, kenapa menunduk dan lemes, kayak capek gitu. Saya bilang apa karena semalam sebelum acara itu kan memang pulang malam ya, gitu pulang malam. Saya pikir oh karena capek kali ya gitu. Dan biasanya memang dadah-dadah gitu, kalau udah lihat itu dadah dulu baru dia nanti naik angkot gitu. Nah itu sampai saya tungguin kok nggak ada dadah-dadah gitu. Terus ya udah karena dia udah berangkat, saya puter balik sendiri gitu. Udah nggak ada pikiran apa-apa sampai sore itu saya dapat kabar. Gitu. Dan ternyata penyebabnya apa sih kalau itu pada saat itu? Dari black box itu ketahuan ya? Katanya kesalahan pilot, tidak memperhatikan. Kalau saya baca ya mungkin ya Mas Arya ya, saya baca itu karena pilot itu tidak memperhatikan alarm. Ada alarm peringatan sebetulnya. Sudah berapa kali nggak terlalu diperhatikan, akhirnya begitu sudah terlalu dekat dengan gunung itu sudah nggak sempat. Dan ini ada barang-barang peninggalan dari almarhum yang dibawa oleh anak kedua ibu. Oh, halo. Sini, ada mau di sini. Dia nggak tahu ayahnya.